benar apa yang kamu ceritakan itu? Dengan hati yang diliputi kesedihan, Roro Madu menceritakan segala yang telah menimpanya, tentang Raden Danurwenda yang menolak cintanya. Sang Raden tidak ingin menikahi gadis dari kalangan makhluk halus seperti genderuwo, dan karena itu ia membunuh ayah serta ibu Roro Madu dengan kerisnya. Kini, demi membalas dendam, Roro Madu berencana manjing, masuk ke dalam keris milik Prabu Simbardodo, terutama pada saat arena adu tanding digelar, agar ia dapat menghabisi nyawa Raden Danurwenda. Sampiu, kedua-duanya sama-sama roboh. Baiklah, seleksi untuk memperebutkan Putri Gayatri dilanjutkan kembali. Peserta berikutnya dipersilakan maju. Raja Samuka Singamaruta kini akhirnya mengetahui bahwa sayembara adu tanding di Paranggumbarjo adalah untuk memperebutkan Putri Gayatri. Tentu saja Singamaruta ingin ikut dalam sayembara itu, karena selain berkesempatan mendapatkan putri yang sangat cantik, ia juga dapat menyingkirkan Raden Danurwenda. Singamandala dan Bahadur pun menyetujui rencana tersebut. Namun, kompetisi itu tampaknya akan semakin berat, sebab golongan hitam lainnya juga ikut ambil bagian. Seperti yang terlihat melalui cermin sihir, pasukan serigala yang lebih tangguh telah tiba. Maaf, Bu. Kalian tahu apa sebab aku marah kepada kalian? Maafkan kami yang mulia. Maafkan kami yang mulia. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu menjadi perjanjian kita. Singamaruta, Singamandala dan kamu Bahadur. Tidak seorang pun dari penganutku yang boleh ikut sayembara. Apalagi sayembara untuk memperebutkan seorang perempuan. Maafkan kami yang mulia. Kami benar-benar lupa yang mulia. Kamu boleh bertepuk dada karena mampu mengalahkan ciri-ciri lawan tandingmu Hanusara. Tapi denganku, tidak Hanusara. Dari atas singgasana, Putri Gayatri merasa cemas karena Raden Danurwenda, sang pujaan hatinya, belum juga muncul di arena. Kecemasan itu ia sampaikan kepada kakandanya. Sayang, Prabu Pandu Sejati tidak mengetahui penyebabnya. Meski begitu, sang Prabu berusaha menenangkan sang putri, dengan mengatakan bahwa bukan hanya Raden Danurwenda yang belum hadir, tetapi Sengkang Baplang pun belum tiba di tempat itu. Berbeda dengan Raden Danurwenda, sang putri justru merasa lega jika Sengkang Baplang tidak datang, bahkan ia memang selalu berdoa demikian. Ternyata, doa yang sama juga terbersit dalam hati Prabu Pandu Sejati, yang berharap Sengkang Baplang tidak akan muncul. Hei! Hadapi aku, Hanusara! Sang Maharesi. Resi Mahasyura segera memberitahu Patih Batik Madrim bahwa pasukan siluman yang baru saja mereka hadapi berasal dari Grendawahana. Pasukan itu adalah suruhan iblis Grendaseba yang sengaja dikirim untuk mencegah rombongan Raden Danurwenda berangkat ke Paranggumbarjo. Grendaseba tidak ingin muridnya, Sengkang Baplang, berhadapan langsung dengan Raden Danurwenda. Kini telah diketahui bahwa Sengkang Baplang akan ikut serta dalam adu tanding tersebut. Namun, Resi Mahasyura menenangkan sang patih dengan mengatakan bahwa ia sendiri akan menghadang Sengkang Baplang. Dengan bantuan Dewa Angin dan Dewa Api, sang resi bertekad mengembalikan Sengkang Baplang ke Istana Batu. Kembalilah! Apa itu?
Kini tinggal aku dan kamu, Raden Danurwenda. Ayo, cepat hadapi aku si Bardodo. Mohon doa restu Uwa, Guru. Iya, restu Uwa bersama Nanda. Terima kasih, Uwa. Ayo Danurwenda, cabut. Ayo, Bobo! Danurwenda harus mati! Lebih puaskan hatimu. Ayo. Tunggu, Kenapa dihentikan sang begawan? ada 3 genderuwo dalam pedangmu, Sang Prabu. Firasat Prabu Anglingdarma ternyata benar, karena Ratu Puspasari membawa 2 kabar penting, salah satunya berasal dari Sang Hyang Dewa Batara Surya. Kabar pertama yang disampaikan Ratu Puspasari adalah berita tentang Raden Danurwenda yang berhasil memenangkan adu tanding di Parang Gumbarjo. Kabar ini membuat Dewi Sekarwangi dan Prabu Anglingdarma merasa sangat gembira. Bukan hanya Dewi Sekarwangi yang berbahagia, Dewi Sukesi pun merasakan kegembiraan yang sama, karena ia menyaksikan semuanya dari langit Megapura. Ya, itu juga berita bagus. Hentikan amuk Gatut Kaca dengan Kota Wijaya Danu saya. Kota Wijaya Danu! Lindungi aku dari Kota Wijaya Danu yang mengejarku. Tidak! Tidak! Aku tidak mau! Tidak! Tidak! Bukan. Sang Hyang Dewa Batara Surya menghendaki agar Prabu Anglingdarma merebut pusaka Kuntawijaya Danu. Sebab, apabila pusaka tersebut jatuh ke tangan yang salah atau kepada pihak yang tidak berhak, maka bencana dan malapetaka akan terjadi di mana-mana. Prabu Anglingdarma merasa sangat terhormat menerima tugas itu dan bertekad menjalankannya dengan sepenuh hati. Ia akan segera melacak keberadaan pusaka tersebut sesuai desas-desus yang mengatakan bahwa kini pusaka itu berada di sebuah negeri baru bernama Gunung Dandaka. Namun sebelum berangkat, Sang Prabu memohon restu kepada Dewi Puspasari agar tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik. Restuku bersamamu, Sang Prabu. Juga restu Sang Batara Surya. Tidak mendengar? Mohon ampuni kami, Yang Mulia. Kami tidak tahu. Wan, bagaimana dengan kalian? Hah? Hei, para pendekar! Kenapa kalian diam? Hah? Kenapa kalian tidak menjawab? kami tidak tahu, Yang Mulia. Kurang ajar! Kalian prajurit! Yang Mulia, Yang Mulia.